Rendahnya literasi baca dan tulis di Indonesia, ancaman di balik kemajuan teknologi. Artikel ini ditulis oleh Bambang Prakuso, Direktur Alpha Theta Literasi Indonesia, Ketua Gerakan Revolusi Mental Berbasis Literasi. Tantangan literasi di era digital. Di era digital ini, ketika kecerdasan buatan seperti ChatGPT dapat menulis apa saja yang diinginkan, anak-anak Indonesia justru menghadapi tantangan besar, rendahnya literasi baca dan tulis. Apakah kita akan membiarkan generasi masa depan kita semakin bergantung pada teknologi tanpa memahami esensi dari membaca dan menulis? Jika dibiarkan, mereka tidak hanya akan kehilangan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga akan menjadi bangsa yang lemah dan mudah dikuasai. Inilah saatnya kita mengambil langkah besar untuk meningkatkan literasi anak-anak kita sebelum terlambat. Mindset singkat, ChatGPT menggantikan menulis. Rendahnya literasi baca dan tulis di kalangan anak-anak Indonesia telah menjadi masalah serius. Mindset singkat yang berkembang di antara mereka adalah bahwa menulis tidak lagi penting karena adanya ChatGPT, yang bisa menghasilkan tulisan apapun tanpa perlu berpikir keras. Namun, mereka tidak menyadari bahwa untuk bisa menulis dengan baik, diperlukan pengetahuan yang mendalam dan banyak membaca. Tanpa kemampuan membaca yang baik, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, ChatGPT tidak akan banyak bermanfaat karena tulisan yang dihasilkan mungkin saja sama dengan orang lain yang juga tidak memiliki kebiasaan membaca namun ingin menulis dengan bantuan AI. Krisis literasi di sekolah, masalah yang terabaikan. Kita harus menyadari bahwa rendahnya minat baca ini bukan hanya masalah anak-anak, tapi juga masalah nasional yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama guru dan pemerintah. Penting untuk segera mengadakan pelatihan teknik membaca yang efektif bagi siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Sayangnya, masih banyak siswa SD dan SMP yang bahkan belum bisa membaca dengan baik, apalagi memahami apa yang mereka baca. Ini adalah masalah besar yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita belum memadai dalam mengajarkan teknik membaca yang efektif. Ironi penilaian literasi di Indonesia. Ironisnya, penilaian literasi di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Perpustakaan Nasional lebih banyak menekankan pada jumlah buku yang dibaca dan kunjungan ke perpustakaan, tanpa memperhatikan kecepatan membaca. Padahal, kecepatan membaca adalah faktor penting yang mempengaruhi minat baca dan pemahaman. Negara-negara dengan tingkat literasi tinggi, seperti negara-negara Asia Selatan, sangat menyadari hal ini dan mengadakan kompetisi baca cepat di tingkat nasional dan internasional untuk mendorong peningkatan literasi. Belajar dari negara-negara dengan literasi tinggi. Kita perlu merenungkan, mengapa kecepatan membaca diabaikan di Indonesia. Mungkin karena banyak guru dan pejabat terkait literasi sendiri memiliki kecepatan membaca yang rendah. Jika mereka tidak mengerti pentingnya kecepatan membaca, bagaimana bisa mereka mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak? Negara-negara maju seperti China dan Amerika sudah sibuk mempelajari metode membaca cepat seperti photo reading dan chunking agar anak-anak mereka bisa membaca 2 halaman dalam 1 detik. Sementara kita, jika terus menggunakan cara konvensional yang tertinggal, hanya akan semakin jauh tertinggal. Masa depan literasi Indonesia, mengapa SSRA penting? Inilah alasan mengapa Alpha Theta menciptakan SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta, bukan hanya sekadar membaca cepat, tapi sebuah strategi untuk meningkatkan minat dan kecepatan membaca hingga 1000%. Target ini bukan hanya untuk mengejar ketinggalan, tapi untuk bisa bersaing dengan negara lain. Contohnya, Thailand dulu juga termasuk negara yang malas membaca, tetapi sekarang mereka bisa membaca lebih banyak buku dibandingkan Indonesia. Kita harus berani mengambil langkah besar jika ingin mengubah keadaan. Ketergantungan pada AI, risiko bagi generasi muda. Akhirnya, jika kita membiarkan siswa bergantung pada ChatGPT tanpa mengajarkan mereka membaca cepat dengan metode seperti SSRA, kita hanya akan membuat mereka semakin bodoh dan tergantung. Jika suatu saat internet terganggu secara nasional atau internasional, apa yang akan terjadi pada bangsa kita? Mereka tidak akan bisa berpikir mandiri. Negara-negara maju selalu mengutamakan literasi baca, dan jika kita tidak mengikuti jejak mereka, kita akan menjadi negara yang benar-benar tertinggal, mudah dikuasai oleh pihak lain. Oleh karena itu, mari kita ambil tindakan sekarang sebelum terlambat.